wabarakatuh. Untuk hari ini, Ibu akan meminta kalian untuk mengulang kembali pelajaran yang kemarin tentang akad mudharabah ya. Nah, akad mudharabah ada yang sudah atau memahami dengan benar tentang akad mudharabah? Nah, Ibu akan kembali membahas lagi untuk mereview atau mengingat kembali. Nah, sudah terlihat presentasi Ibu? Ada ininya juga, ada ininya Mbak. Ini ada apa Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang akad mudharabah, di mana akad mudharabah adalah akad kerjasama antar pemilik dana dengan pengelola dana ya yang melakukan kegiatan usaha. Kemudian, apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana, sedangkan ketika terjadi keuntungan maka akan dibagi hasil. Ya, bagi hasilnya antara siapa dengan siapa, anak-anak? Bagi hasilnya antara siapa dengan siapa? pemilik dana dan pengelola dana. Oke. Ini ada landasan hukum atau dasar syariah dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang akad mudharabah atau bagaimana sih kita sebagai manusia di muka bumi, ya. Yaitu apabila ditunaikan syarat maka bertebaranlah kamu di muka bumi atas karunia Allah ya. Nah, di sini ada juga ketentuan syariahnya atau landasan hukum menurut PSAK 105 mendefinisikan bahwa mudharabah sebagai akad kerjasama usaha atau pihak di mana pihak pertama mempunyai minimal menyediakan seluruh dana, kemudian pengelola yang mengelola dana usahanya. Ya. Paham ya? Masih sama definisinya. Ini adalah skema mudharabah. Nah, di sana ada akad mudharabahnya yang dilakukan oleh pemilik dana dengan pengelola dana, kemudian ada proyek usahanya. Nah, kemudian ada porsi laba rugi, porsi laba dibagi keuntungan sesuai kesepakatan antara pihak pemilik dana dan pengelola dana. Kemudian ketika rugi maka akan ditanggung oleh siapa? Milik dana. Pemilik dana. Nah, di sini jenis mudharabah ada mudharabah mutolaqah, muqayyadah, dan mustarakah. Ya. Yang pertama mudharabah mutolaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam bisnis, berarti tidak dibatasi ya. Nah, kemudian kalau muqayyadah bedanya ini dibatasi ya, jadi ikut campur dalam mengelola usahanya, bukan mengelola jenis usaha yang dikelolanya. Nah, kemudian ada mudharabah musyarakah. Nah, kalau mudharabah musyarakah gimana? Ada yang tahu? Sama merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Intinya apa? Sama-sama menyertakan modal. Jadi sebenarnya pada hakikatnya kalau mudharabah yang sepenuhnya hanya pemilik dana saja menyertakan menanamkan modalnya, tapi dalam hal ini dua-duanya bisa memberikan modalnya. Ya. Nah, di sini ada perhitungan bagi hasil. Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian dan ini contoh perhitungan bagi hasil yang sudah Ibu terangkan di minggu sebelumnya. Dan Ibu sudah memberikan kalian tugas. Sudah dikerjakan tugasnya? Sudah. Oke. Jadi kalau sudah, Ibu minta kalian lihatkan kepada Ibu. Oke, jadi pembagian hasil usaha ini penghitungan bagi hasil mudharabah. Moodnya di itu nggak? Bukan moodnya. Nah, di sini sudah tertera penjualan
HPP, laba kotor, biaya-biaya, laba bersih. Nah, penjualan dikurangi HPP itu hasilnya laba kotor. Terus laba kotor dikurangi biaya-biaya itu hasilnya laba bersih. Berdasarkan prinsip profit sharing bagi laba, maka nisbah pemilik dana 200.000 dikali 30%. Karena 30 sama 70% itu sudah kesepakatan dari awal. Tuh. Kalau 200.000-nya itu kita lihat dari laba bersihnya. Tuh. Terus 60.000 itu keuntungan untuk pemilik dana dan 140.000 itu keuntungan untuk pengelola dana. Jadi pengelola dana lebih besar pendapatannya atau keuntungannya daripada pemilik dana. Terus berdasarkan prinsip bagi hasil dari laba kotor, pemilik dana 10 dibanding 90. Laba kotor itu 350. Jadi 350 dikali 10% itu hasilnya 35.000. Dan 350 dikali 90% itu hasilnya 315. Jadi 35.000 itu untuk pemilik dana dan 315 itu untuk pengelola dana. Jadi kurang lebih semuanya paham ya. Nah, Ibu minta kalian buat kelompok, kemudian dari kalian kita perwakilan untuk menjelaskan bagaimana sih perbedaan antara mudharabah mutalaqah, muqayyadah, kemudian musyarakah. Silakan diskusikan. Ibu kasih waktu 5 menit. Jadi kita bakal ngejelasin tentang ini, Bu. Apa sih perbedaannya doang kan? Sudah selesai ya diskusinya ya. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1. Perbedaan ya Bu ya. Perbedaan mutalaqah itu dibebasin atau tidak terbatas. Apanya teh? Kegiatan usahanya ya. Ya. Kalau muqayyadah apa sih? Muqayyadah ya? Terbatas. Jadi dibatasi kegiatan usahanya. Kalau musyarakah? Kalau musyarakah itu dana dari dianya digabungin. Dari siapa dengan siapa? Pemilik dana sama pengelola dana. Oke. Ya udah, dari hasil yang Ibu peroleh, yang kalian hasilkan kemarin, tugasnya minta tolong di-share ke grup biar Ibu bisa nilai ya. Oke. Ya, Bu. Mungkin ada yang ditanyakan? Aku mau tanya Bu, apa perbedaan akad mudharabah sama akad musyarakah? Oke. Akad mudharabah dengan musyarakah, apa itu bedanya? Kalau mudharabah adalah akad kerjasama di mana pemilik dana tidak ikut mengelola usaha, ya, hanya menanamkan modalnya. Sedangkan dalam musyarakah, si pemilik dana bisa ikut serta dalam mengelola usahanya dan juga bisa memberikan modalnya juga bersama. Paham ya? Paham. Jadi sudah mengerti semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah mengerti semuanya, tugasnya Ibu minta kalian share di grup. Kemudian setelah itu ntar Ibu akan berikan lagi lain di pertemuan berikutnya. Oke? Oke. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sebelum kita sudahi, marilah kita membaca alhamdulillah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.